Pemirsa, pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia dinilai perlu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri. Universitas Islam Sultan Agung terus mengembangkan inovasi kendaraan listrik sekaligus menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung transisi menuju ke industri ramah lingkungan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang atau Unisula melakukan berbagai inovasi teknologi ramah lingkungan. Salah satunya dengan mengembangkan mobil listrik sebagai bagian dari visi menciptakan masa depan hijau atau green future. Pihak kampus saat ini memfokuskan riset dan pengembangan pada teknologi mobil listrik. Sejumlah kendaraan listrik telah dijadikan objek pembelajaran dan penelitian untuk menghasilkan inovasi yang memiliki nilai tambah bagi masyarakat dan juga industri. Pengembangan kendaraan listrik di Unisula juga melibatkan mahasiswa secara langsung seperti proses perakitan dan pengembangan kendaraan, mulai dari sistem kontrol, mekanik, interior, hingga kelistrikan. Kita sudah beli 2 mobil listrik, kita bedah, dibuat anatominya, kemudian kita harapkan ada nilai tambah, misalnya kecepatannya sudah sama dengan bensin, terus ngecasnya baterai itu tidak terlalu lama. Nah, kenyamanan itu yang kita tingkatkan untuk supaya pengguna mobil listrik itu rasanya lebih enak menggunakan mobil listrik daripada bensin. Lalu seperti apa pemirsa bentuk keterlibatan langsung mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dalam proses perakitan dan riset mobil listrik ini? Kita sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV Ica Ervina langsung dari kampus Unisula. Selamat pagi Ica, bisa Anda gambarkan bagaimana proses perakitan mobil listrik oleh mahasiswa di sana saat ini? Ya, selamat pagi Glory dan juga pemirsa. Di samping saya saat ini adalah salah satu hasil pengembangan mobil listrik dari mahasiswa kampus Universitas Islam Sultan Agung di mana dari Fakultas Teknologi Industri. Untuk lebih jelasnya seperti apa saja sih, ada apa saja fitur-fiturnya, saya sudah bersama dengan Mas Noval. Mas Noval, selamat pagi. Sebelumnya saya mau tahu untuk mobil listrik ini fiturnya apa aja sih Mas? Boleh ditunjukkan sebentar? Seperti ini mungkin ada sensor atau seperti apa Mas? Selamat pagi Mbak. Untuk bagian-bagian dari mobil listrik sendiri itu yang pertama dari kap mobil depan itu ada bagian kelistrikannya Mbak. Bagian kelistrikannya nanti untuk mengontrol bagian interior di dalam mobilnya. Terus untuk bagian depan ini ada lampu-lampu Mbak. Lampu-lampu. Terus untuk yang bagian bawah sendiri ini ada sensor. Jarak sensornya itu kurang lebih 2 meter sampai 2 meter. Jadi untuk mendeteksi bahwa di depan tuh ada benda ataupun ada seorang gitu. Jadi nanti bisa langsung jika ada benda itu sensor langsung berbunyi gitu. Oke. Dan yang saya tahu ada keunggulan terkait dengan panel surya. Letaknya di mana sih Mas Noval? Untuk keunggulan dari panel surya sendiri itu letaknya ada di atas ini Mbak. Di atas. Okay. Ya, nanti dari kita sendiri itu ditaruh di bagian atapnya dan di lembar-lembaran seperti itu. Jadi panel surya ini seperti apa nanti untuk prosesnya? Apakah memang untuk terintegrasi langsung dengan baterai, untuk suplai baterai seperti mana? Oh, jadi itu nanti dari panel surya sendiri itu menerima suplai dari sinar matahari, terus kemudian nanti dari energinya tersebut nanti dikontrol lewat kontrolernya sendiri. Itu bernama MPPT, Mbak. Untuk MPPT-nya sendiri itu berada di bagian bagasi belakang. Oke. Gitu. Kalau ini sebagian ini nih untuk apa ya Mas? Untuk fungsi bagian ini tuh kita ada 2 mode pengecasan. Untuk 2 mode itu yang pertama itu ada panel surya tuh yang switch di bagian atas, yaitu panel surya itu ketika kita ingin menjalankan mobil, kita memakai mobil dan kita ingin mengambil suplai energi dari panel surya, kita aktifkan yang bagian atas. Ketika kita ingin menggunakan dari sumber dari PLN, kita tinggal switch ke belakang. Terus kita pakai charge-nya. Oke, Mas Noval, saya mau tahu fitur bagian depannya dong untuk mulai dari kemudi, kemudian dari indikator baterai itu bisa dilihat dari sebelah mana? Untuk interiornya itu ada di sini Mbak, di bagian depan. Ini pertama untuk setirnya sendiri, terus di bawah ini ada gas dan ada stop. Terus tombol ini untuk membuka kap bagian belakang. Terus di sini tuh ada indikator buat sensornya. Terus ini untuk menyalakan mesin, menyalakan kelistrikannya. Terus ini ada tombol untuk maju, mundur ataupun netral. Dan di sini tuh ada indikator baterai supaya kita bisa lihat baterainya masih kurang berapa gitu.
Nah, ini untuk speedometer dan ini untuk indikator tegangan. Jadi nanti kita bisa lihat tegangan atau daya yang masuk dari panel surya ataupun dari baterai itu lewat sini. Terus di sini ada interior untuk kita untuk kita musikan ataupun untuk melihat kecepatan tuh bisa dilihat dari situ. Oke, kalau begitu saya juga mau coba. Boleh kita cobain sebelah sini sebentar. Nah, Glory dan juga pemirsa, saya akan mencoba keliling-keliling dengan mobil listrik hasil pengembangan dari mahasiswa Unisula. Tentu kita juga berbincang langsung dengan Mas Noval ya, Mas Noval. Tapi untuk membuat proses pembuatan mobil listrik ini berapa lama sih proses pembuatannya? Untuk proses pembuatan mobil listrik ini setengah tahun, Mbak. Dan bahkan tuh kurang lebih bisa lebih karena kita ada 2 prototipe, ada 2 unit mobil. Jadi itu membutuhkan waktu yang agak lama. Itu melibatkan berapa mahasiswa? Untuk mahasiswa yang terlibat sendiri itu ada 7 orang yang dibimbing oleh 4 dosen pembimbing sendiri, Pak. Dengan 4 dosen pembimbing. Itu ada trial errornya nggak sih selama proses pembuatan? Kalau untuk trial errornya itu banyak banget, Mbak. Terutama pada mobil yang pertama. Mobil pertama itu trial error yang paling parah karena itu berkaitan dengan sistem penggeraknya. Sistem penggeraknya itu mengalami aus pada bagian mekaniknya, jadi itu nggak bisa berputar gitu. Terus untuk trial errornya sendiri yang lain tuh ada banyak, mulai dari interior, mulai dari controller dan lain sebagainya. Oke. Tapi untuk kecepatannya ini minimal berapa, maksimal berapa untuk mobil listrik yang dikembangkan dari mahasiswa kampus Unisula ini? Untuk kecepatan minimal itu mulai dari 0 km dan untuk kecepatan maksimalnya itu ada 20 km karena ini melihat dari acuan sistem kontrolnya. Sistem kontrolnya itu hanya bisa mencakup sampai 20 km. Oke, tapi kalau daya tahannya baterainya itu kira-kira bisa berapa jam atau berapa kilometer itu, Mas Nova? Kalau berdasarkan riset kita kemarin itu dari mulai kita charge, mulai baterai 0 itu ada 4 jam. 4 jam, terus waktu kita pemakaian itu bisa sampai 5 jam. Bisa sampai 5 jam dan itu pun kita tidak memakai panel surya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai panel surya, kita juga lihat kondisi dari terik matahari. Semakin terik matahari panas banget, itu kita akan menghasilkan banyak energi dan itu bisa bertahan 5 jam lebih. Itu pun waktu kita riset sendiri 5 jam lebih itu baterai itu masih banyak dan masih bisa untuk berjalan lagi gitu. Oke, terima kasih Mas Sofa. Kita turun, saya akan tanya langsung kepada dekannya seperti apa sih akan pengembangannya. Nah, Glory dan juga pemirsa, tadi saya coba keliling-keliling di sekitar Fakultas Teknologi Industri dari Unisula. Memang ini cukup enak ya, dan di saat green energy seperti ini memang sangat dibutuhkan sekali. Namun untuk lebih jelasnya akan tanggung dengan Dekan Fakultas Teknologi Industri Unisula, Bapak Muhammad Komarudin. Bapak, selamat pagi. Pak, tadi saya sudah coba keliling-keliling dengan mahasiswanya, sudah tanya-tanya juga soal pengembangan mobilnya. Tapi sebenarnya apa sih fitur unik atau keunggulan lainnya dari mobil listrik ini? Ya. Jadi Unisula sedang membangun ekosistem pendidikan atau pembelajaran. Dari pemanfaatan atau keunggulan yang kami tonjolkan adalah sebagai teaching factory. Kami mempersiapkan talenta-talenta yang terbaik untuk bangsa ini yang dibutuhkan oleh industri. Kami di lab merancang dengan kurikulum yang berbasis industri. Jadi kita mempersiapkan mahasiswa kami dengan lulusan-lulusan yang disertai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh industri. Jadi keunggulan yang kami siapkan yaitu kita menyiapkan pembelajaran yang berbasis dengan industri gitu. Tapi sudah ada belum Pak kerjasama yang konkret gitu ya antara pihak industri otomotif untuk pengembangan proyek dari mobil? Tentunya kami selalu membuka dari pihak manapun, terutama dari industri-industri untuk mengembangkan teknologi hijau ini. Ya, seperti kemarin kami mengadakan seminar yang dihadiri dari Kementerian Saintek Dikti, hadir langsung ke kampus kami, yaitu Bapak Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Profesor Apoteker Ketut, ya, yang mensupport
kegiatan kami. Juga kami disupport oleh Bapak Abdullah Fikri Fakih dari Komisi 10. Kemarin juga memaparkan kepada kita bahwa ada kesenjangan atau gap dari permintaan talenta yang di green ini dengan kebutuhan yang diminta oleh industri. Kemarin beliau memaparkan bahwa ini ada gap kesenjangan, permintaannya itu sekitar 11%, sedangkan talenta green yang ada di Indonesia ini hanya sekitar separuhnya. Jadi memang kami sedang merancang betul bahwa mahasiswa-mahasiswa kami itu akan kami bekali dengan talenta-talenta yang dibutuhkan oleh bangsa ini untuk mempersiapkan, ini sedang ramai tentang mobil listrik ya. Jadi ini salah satu hasil dari karya atau inovasi dosen-dosen kami yang kami fokuskan untuk tahun ini memang penelitian dan pengabdian masyarakatnya pada green technology. Baik, ya. Terima kasih Pak Dekan, para mahasiswa, tentunya juga dosen-dosen dalam proses pengembangan mobil listrik di kampus Unisula ini memang masih juga dalam tahap pengembangan, tentunya ini untuk mendukung green energy di Indonesia khususnya. Sementara demikian dari Semarang, Jawa Tengah, Glory kembali kepada di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Ica Ervina melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.